Nampaknya mereka senang bahas moral, kayak mereka suci aja. Kita tetap bahas ajaran mereka, sola scriptura. Oke, mari kita bahas. Dalam hukum Taurat, aturan makanan sangat tegas. Kitab Imamat dan Ulangan menjelaskan dengan rinci, babi haram, hewan tanpa sisik haram. Banyak jenis makanan tidak boleh dimakan. Bagi orang Yahudi abad pertama, ini bukan budaya biasa, ini perintah kitab suci. Kalau memakai logika sola scriptura, aturan itu tidak mungkin berubah karena sudah tertulis jelas. Ketika orang non-Yahudi mulai masuk gereja, muncul pertanyaan yang sangat serius. Apakah mereka juga harus mengikuti hukum makanan Taurat? Karena jika mengikuti kitab suci yang ada saat itu, jawabannya sederhana, harus. Makanan haram tetap haram. Para rasul tidak punya perjanjian baru, yang mereka miliki hanya kitab Yahudi. Kisah Para Rasul pasal 10 mencatat bahwa Petrus mendapat penglihatan. Ia melihat kain besar turun dari langit berisi berbagai binatang, termasuk yang menurut Taurat haram. Lalu terdengar suara, "Bangunlah Petrus, sembelih dan makan." Petrus menolak. Ia berkata, "Aku tidak pernah makan sesuatu yang najis." Artinya, Petrus masih memegang hukum Taurat. Suara itu berkata kepada Petrus, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan engkau nyatakan haram." Perhatikan baik-baik. Ini tidak datang dari teks Taurat. Justru bertentangan dengan aturan Taurat yang lama. Keputusan perubahan besar ini datang dari wahyu, otoritas rasuli, lalu diterima oleh gereja, bukan dari kutipan ayat kitab suci. Beberapa waktu kemudian para rasul berkumpul, konsili Yerusalem. Pertemuan ini membahas hukum Taurat bagi orang non-Yahudi. Dalam keputusan akhirnya mereka menulis, "Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami." Perhatikan kalimatnya, bukan karena otoritas kitab suci mengatakan demikian. Tetapi, Roh Kudus dan para rasul memutuskan. Ini sebab Yahudi menganggap Kristen adalah bidat, karena mereka melanggar Taurat. Jika gereja mula-mula benar-benar memakai sola scriptura, maka mereka harus tetap mengikuti aturan makanan Taurat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perubahan besar itu terjadi melalui wahyu, otoritas para rasul, keputusan gereja, bukan hanya dari teks kitab suci. Jadi pertanyaannya sederhana. Apakah gereja para rasul hidup dengan prinsip sola scriptura?